ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu fasal tentang istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu satu fasal. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Dan bermula istinja itu wajib, wajib daripada buang air kecil dan buang air besar. Wal afdalu, dan bermula yang lebih afdal, ayyastanjia, itu bahwa beristinja ianya seseorang, bil ahjari, dengan beberapa batu. Summa yutbi'uha bil ma'i, kemudian mengiringi ianya seseorang akannya batu dengan air. Wa yajuzu, dan bolehlah, ayyaktasira, bahwa menyimpan ianya seseorang, alal ma'i, atas air, au ala thalathati ahjarin, adapun atas 3 segala batu, yang qabihinnal mahallu, yang bersih dengannya 3 batu oleh tempat. Fa idza aradal iktisara, maka apabila berencana ianya seseorang akan menyimpan, ala ahadihima, atas salah satu keduanya air dan batu, fal ma'u afdalu, niscaya maka bermula air itu lebih afdal. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati, dan menjauhi ianya seseorang akan menghadap qiblat, wa istidbariha, dan membelakanginya kiblat, fis sahra'i, pada tempat yang lapang. Wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakidi, dan menjauhi ianya seseorang akan buang air kecil dan buang air besar di dalam air yang tenang. Wa tahtas syajaratil mutmirati, dan di bawah pohon yang berbuah. Wa fit tariqi, dan di jalan. Wa ulilli, dan di tempat naungan. Wastaqbi, dan di dalam lubang. Wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti, dan jangan berbicara ianya seseorang atas buang air kecil dan buang air besar. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara, dan jangan menghadap ianya seseorang akan matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan jangan membelakangi ianya seseorang akan keduanya matahari dan bulan. Jadi pada fasal ini musannif pengarang kitab yaitu Abu Syuja ingin menjelaskan tentang istinja, di mana istinja itu yaitu membersihkan daripada sisa buang air kecil dan buang air besar, itu hukumnya wajib. Jadi menyucikan daripada buang air kecil dan buang air besar itu hukumnya wajib. Yang lebih baik adalah seseorang beristinja terlebih dahulu dengan beberapa batu. Setelah membersihkan sisa-sisa najis dengan batu, baru kemudian mengiringinya dengan air untuk membersihkan bekasan-bekasan najis. Maka itu lebih baik. Boleh juga menyimpan atas air saja, adapun atas 3 segala batu. Misalkan seseorang ingin mengistinja dengan air saja, itu boleh.
Adapun beristinja dengan 3 batu itu juga boleh, 3 batu saja. Yang 3 batu tersebut bisa membersihkan tempat najis. Misalkan seandainya dengan 1 batu saja sudah bersih tempat najis tersebut, itu tetap harus ditambah 2 batu lagi menjadi 3 batu. Begitu juga misalkan seandainya dengan 3 batu itu belum membersihkan tempat najis, maka harus ditambah lagi dengan beberapa batu lagi supaya tempat najis tersebut menjadi bersih. Maka apabila seseorang berencana untuk mengambil salah satu saja, ingin mengambil air saja atau ingin mengambil batu saja untuk melakukan istinja, maka yang lebih baik adalah seseorang beristinja dengan menggunakan air. Dan seseorang harus menjauhi menghadap kiblat dan membelakanginya kiblat bila seseorang buang hajat di tempat yang lapang. Artinya jika kita sedang membuang hajat di tempat yang lapang, bukan di tempat yang telah khusus dibuat untuk buang hajat seperti WC, tetapi kita membuang hajat misalkan di pinggir laut, adapun di dalam hutan, di tempat yang luas, itu kita tidak boleh menghadap kiblat, juga tidak boleh membelakangi kiblat. Juga kita harus menjauhi untuk kencing dan buang air besar di dalam air yang tenang. Misalkan ada telaga, ada kolam yang airnya tenang, bukan air yang mengalir. Maka di tempat seperti itu kita tidak boleh buang air kecil dan tidak boleh buang air besar. Juga tidak boleh buang air kecil dan buang air besar di bawah pohon kayu yang berbuah. Misalkan di bawah pohon mangga, di bawah pohon apel, itu kita tidak boleh buang air kecil dan buang air besar. Juga tidak boleh buang air kecil dan buang air besar di jalan. Tidak boleh di tempat naungan, tempat orang berteduh, misalkan di halte ada orang yang berteduh di sana. Adapun di tempat-tempat yang memang telah disediakan tempat tersebut digunakan untuk berteduh, maka di tempat seperti itu tidak boleh kita buang air kecil ataupun buang air besar karena bisa mengganggu kenyamanan fasilitas umum. Juga tidak boleh buang air kecil dan buang air besar di dalam lubang karena dikhawatirkan, ditakutkan nanti ada binatang yang bersarang di situ bisa mengganggu binatang tersebut. Dan tidak boleh berbicara ketika buang air kecil dan buang air besar. Ketika kita sedang buang air kecil ataupun sedang buang air besar, itu kita tidak boleh berbicara. Juga tidak boleh menghadap matahari dan menghadap bulan ketika kita sedang buang air kecil ataupun buang air besar, dan tidak boleh juga membelakangi matahari dan bulan. Jadi ketika kita sedang buang air kecil ataupun buang air besar, ini jika kita melakukannya bukan di tempat yang telah disediakan, bukan di tempat seperti WC, kamar kecil dan lain sebagainya, itu kita tidak boleh menghadap matahari dan menghadap bulan, juga tidak boleh membelakangi matahari dan membelakangi bulan. Demikianlah penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.